Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Afrizal Wibisono. Saat ini saya akan mereview lagi berbagai pertanyaan yang terbaru ya, yang paling banyak dan terbaru ya, mengenai apakah bisa di reset ya data yang salah input atau dokumen yang salah upload ya. Jadi seperti itu. Oke, di sini dari judul udah saya tuliskan, CPNS harap berhati-hati, salah isi data tidak bisa direvisi atau di reset ya. Saya tekankan lagi, untuk CPNS tidak bisa atau tidak ada fitur reset, dan itu hanya berlaku untuk P3K. Itu pun untuk kategori tertentu ya. Oke, next. Bagi pelamar CPNS harus lebih teliti dan fokus saat mengisi data pendaftaran. Mengapa? Karena ketika setelah proses pendaftaran diselesaikan, maka tidak ada kesempatan satu kali untuk merevisi atau melakukan perbaikan ya. Saya tekankan lagi, kalau sudah mengakhiri ya sudah, tidak usah dipikir lagi, perbanyak berdoa lah ya. Jadi tidak usah menanyakan hal yang sekiranya kalau sudah diakhiri ditanyakan lagi, itu ya sudah, ya gimana ya, saya sendiri juga tidak bisa menjawab terlalu detail ya. Itu next. Ini imbauan BKN yang dilansir pada BKN official hari Kamis tanggal 15 bulan 7 2021. Jadi untuk dokumen yang terlewat untuk diupload itu memang kita setelah resume tidak ada lagi penguploadan kembali ya, kata petugas Badan Kepegawaian Negara atau BKN di Instagram, bisa dicek sendiri ya. Jadi dokumen itu kalau sudah tahap resume ya, kalau sudah diupload ya nggak bisa lagi diupload ulang ya, kecuali pada masa sanggah. Oke, next. Di sini ditekankan lagi, kan ada checklist yang ketika mau resume. Tujuan checklist adalah supaya pelamar itu bisa membaca kembali satu persatu. Nama saya ini, oh isi IPK-nya segini, supaya nggak ada lagi yang terlewat paparan BKN seperti itu. Jadi di sini kan sudah dikasih fitur ya untuk checklist ya. Kenapa kok masih banyak salah tuh, saya juga jadi tanda tanya gitu loh. Kesalahannya tuh kesalahan yang sangat-sangat gimana ya, yang sangat nggak wajar seperti itu. Jadi masa nama sendiri saja salah nulisnya, kurang huruf, salah huruf itu bagaimana gitu. Kan hal yang sungguh bukan sebuah kesalahan yang nggak bisa ditolerir, nggak bisa ditolerir ya, seperti itu. Salah upload ijazah yang awalnya S1 kok yang dapat ijazah SMA, itu kan bisa kelihatan bedanya gitu loh. Apakah semenegangkan itu? Seperti itu ya. Oke, ini ya, ini fitur yang ada di SSCSN ya. Kan ini ada fitur checklist ya. Artinya kan teman-teman di sini jangan hanya sekedar checklist, tapi juga dicek datanya seperti apa, apakah sudah benar, tahun lulusnya, nomor ijazah, seperti itu ya. Jadi harus disesuaikan lagi dengan aturan yang ada di instansi. Kalau instansi mintanya A ya turuti A gitu. Jadi di sini BKN itu hanya menyediakan fitur, hanya sebagai mediasi dan di tahap pendaftaran administrasi seperti ini ya, hanya sebagai fasilitator yang memvalidasi dan mengecek itu instansi ya. Sekali lagi saya tekankan, instansi yang mengecek itu. Jadi ini kan ada checklist, di bawah juga ada fitur lihat dokumen itu ya. Kalau ada yang salah ya bisa kembali diupload lagi, kan dicek semua itu. Kalau sudah benar di checklist seperti itu. Jadi kalau ada salah data ya itu kesalahan dari rekan-rekan. Kalau misal salah rekan-rekan di sini salah input, kan sudah ada tanda checklist yang sama dengan artinya dengan menyetujui bahwasanya data ini benar. Nah kalau yang menyetujui itu sudah menyatakan ini benar, terus ternyata salah, mau dibenerin, itu kan ya udah jadi tanggung jawab yang memasukkan data rekan-rekan sendiri ya, seperti itu ya. Nah, setelah tanda centang setiap sudah di checklist, pelamar CPNS juga diminta untuk membuat pernyataan. Nah ini kan udah ada pernyataan di bawahnya, untuk memastikan bahwa seluruh data yang diisi telah sesuai dan tidak ada kesempatan untuk revisi. Jadi dibaca lagi, itu udah ada pernyataan di bawahnya ya. Jadi perbanyak membaca ya, jangan malas membaca pengumuman di instansi,
membaca setiap aturan, setiap form itu dibaca semuanya dari atas sampai bawah yang teliti gitu ya, jangan ada yang terlewat gitu. Nah, sanggah bisa memperbaiki kesalahan data. Lah ini yang banyak ditanyakan ya, jadi saya tekankan lagi, jelas tidak, karena ya ini ada karenanya ya, masa sanggah bukan ditunjukkan untuk hal semacam itu. Jadi untuk yang kesalahan dari rekan-rekan sendiri, kesalahan fatal terutama ya, salah ini salah itu, artinya dari kesalahan pribadi atau kecerobohan dari peserta, itu tidak bisa. Jadi gini, BKN telah menyampaikan masa sanggah diadakan karena perbandingan jumlah pelamar yang cukup banyak dan verifikator yang terbatas. Jadi rasio atau perbandingan ya, yang melamar jutaan, misalnya di instansi A ya, yang melamar itu ada ribuan, lah verifikatornya cuma ada 10. Lah di sini kan sudah terlihat rasionya sangat jauh perbandingannya. Otomatis akan ada potensi kesalahan dari verifikator sendiri untuk mengecek entah itu keselip berkasnya, entah itu berkasnya itu tidak lupa dicek, atau ada yang lupa dibaca dokumen atau datanya, ada yang verifikator itu salah membaca atau seperti apa. Intinya dari kesalahan verifikator. Nah, maka dari itulah diluncurkan fitur sanggah yang artinya di sini verifikator bertanggung jawab atas kesalahannya. Bukan di sini, jangan dibalik ya, bukan peserta yang salah verifikator membenarkan, enggak seperti itu ya. Jadi potensi adanya kelewat atau kesalahan dari verifikator cek data karena terlalu banyak pendaftar, ujar BKN. Jadi BKN menekankan bahwasanya dari tahun dulu saya daftar itu memang sudah ada fitur sanggah, dan itu rata-rata yang diterima memang kesalahan dari verifikator. Jadi untuk kesalahan isi data, upload data itu hal yang susah ya, bahkan jarang ditemui di instansi itu yang diloloskan seperti itu. Apalagi kesalahan yang fatal, yang cukup fatal, salah upload ijazah, salah upload dokumen, itu sudah kecerobohan dari peserta. Jadi seperti itu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kesimpulannya, masa sanggah ketika ada pendaftar atau pelamar di TMS kan tidak memenuhi syarat, padahal seharusnya memenuhi syarat, bisa menggunakan fitur sanggah. Fitur masa sanggah bukan untuk mengunggah file kembali atau memperbaiki data yang memang salah diupload tambah BKN, itu ya. Sekali lagi saya tekankan, ini BKN yang bicara ya, seperti ini saya sampaikan. Memang secara pengalaman saya pun dulu, rekan-rekan saya yang gugur di administrasi di awal itu ada yang diterima, ada yang enggak, dan yang diterima pun rata-rata memang kesalahan dari verifikator, dan yang tidak disampaikan atau tidak diterima masa sanggahnya itu memang murni kesalahan dari peserta, itu ya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.